Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pertama yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan pengertian pedagogi. Pedagogi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, pedagogi adalah paidos, yang artinya seorang anak sedang belajar sesuatu dari orang lain. Nah, orang lain tersebut adalah orang yang punya pengetahuan, yang punya pengalaman, dan punya keahlian. Contoh dari paidos itu sendiri, misalnya seorang anak SD belajar kepada guru mata pelajaran kimia. Jadi paidos adalah proses belajar. Proses belajar anak kepada guru yang adalah profesional dalam itu bidang. Sedangkan pedagog itu adalah terbalik dengan paidos. Kalau paidos itu proses belajarnya anak, sedangkan pedagog itu adalah proses mengajarnya seorang guru atau seorang yang lebih dewasa yang sudah profesional. Dia memberi pengajaran kepada orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Pada dasarnya paidos proses belajar dan pedagog proses mengajar. Jadi istilah ini digunakan dalam pendidikan untuk menemukan dan mencapai tujuan dan masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Kemudian diartikan suatu disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu harus dipelajari untuk mencapai tujuan dan manfaat suatu pendidikan agar orang yang mengikuti kegiatan pendidikan dan yang mengikuti kegiatan pendidikan itu pelajar dan pengajar. Tujuan kepada pelajar sendiri agar anak-anak yang memiliki pengajaran bertumbuh, berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab kepada dirinya dan masyarakat. Demikian. Baik, ini hasil dari materi pertama yang kami presentasikan. Untuk kelompok yang bertanya kami persilahkan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Kakak Sandy Nompe soal bagaimana asal-usul istilah pedagogi dan apa makna historisnya. Asal-usul istilah pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu paidos yang berarti anak dan pedagogo yang berarti memimpin atau mengajar. Sedangkan makna historisnya adalah praktek mengajar dan pendidikan anak-anak yang awalnya merujuk pada hubungan antara guru dan murid di dunia kuno pada saat itu. Apa ada? Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pedagogi. Konsep dasar pedagogi adalah prinsip dasar yang mendasari pendidikan dan proses belajar mengajar, di mana konsep ini mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, metode pengajaran, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi. Nah, ada 4 konsep dasar pedagogi, yaitu tujuan pendidikan, metode pengajaran, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu untuk menentukan apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Tujuan ini bisa berupa pengembangan keterampilan pengetahuan, nilai-nilai atau kemampuan khusus. Yang kedua, metode pengajaran, yaitu cara teknik yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Metode ini bisa beragam, mulai dari metode tradisional seperti pembelajaran mengajar hingga metode modern seperti pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Salah satu cara atau strategi yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Pendekatan ini bisa berupa pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat, evaluasi, yaitu proses penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Evaluasi ini bisa berupa tulis pada bahasa proyek. Baik, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar pedagogi.
Konsep dasar pedagogi adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari pendidikan dan proses belajar mengajar. Konsep ini mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, metode pengajaran, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi. Ada 4 konsep dasar pedagogi. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, metode pengajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi. Dari tujuan pendidikan yaitu untuk menentukan apa yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Tujuan ini bisa berupa pengembangan keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, atau kemampuan khusus. Yang kedua, tentang metode pengajaran, yaitu cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Metode ini bisa beragam, mulai dari metode tradisional seperti pembelajaran mengajar, 3 metode modern seperti pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, tentang pendekatan pembelajaran, salah satu cara atau strategi yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Pendekatan ini bisa berupa pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat, tentang evaluasi, yaitu proses penilaian yang digunakan untuk memilih kemajuan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Evaluasi ini bisa berupa tes tulis, observasi, atau proyek. Demikian dari hasil diskusi, hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman yang bertanya kami berikan kesempatan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Bunga Bertoni dari kelompok 4 dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana hal itu terintegrasi dalam konsep pedagogi. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar dengan aktif terlibat dalam proyek yang bermakna dan relevan. Dalam hal ini, siswa bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan sebuah proyek yang seringkali mencakup berbagai disiplin ilmu dan menantang mereka untuk berpikir kritis serta memecahkan masalah dan bekerja sama. Sekian, mungkin dari kakak Bunga ada tanggapan? Oke, Kak Pas, thank you. Terima kasih. Gas. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kembali materi dari kelompok 6 ke materi ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, indikator kompetensi pedagogi. Indikator kompetensi pedagogi adalah kriteria atau tanda-tanda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seorang pendidik mampu dalam memahami, merencanakan, dan melaksanakan proses belajar yang efektif. Indikator kompetensi pedagogi meliputi kemampuan dalam merancang materi pembelajaran, menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa, mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pendekatan pedagogi tersebut melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran? Jawabannya, menggunakan metode pembelajaran yang fokus dan berpusat pada pengalaman yang akan dialami dan dipelajari sendiri oleh peserta didik. Dengan terlibatnya peserta didik secara langsung dalam proses belajar, lalu peserta didik akan mengonstruksikan sendiri seluruh pengalaman yang mereka alami menjadi suatu pengetahuan. Baik, sekian dari kakak Merlin, ada tanggapan? Shalom, baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pemateri keempat. Kami dari kelompok 3. Namun sebelum itu diberikan waktu dan kesempatan untuk materi. Baik, di sini kami akan membahas tentang gaya mengajar atau peran guru.
Yang pertama itu authority or leisure style. Otoritas atau gaya ceramah, model otoritas berpusat para guru dan seringkali memerlukan sesi ceramah yang panjang atau presentasi satu arah. Siswa diharapkan dapat mencatat atau menyerap informasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, ini dapat diterima untuk disiplin pendidikan tinggi tertentu dan setting auditorium dengan kelompok siswa yang besar. Gaya ceramah murni paling cocok untuk mata pelajaran seperti sejarah yang mengharuskan menghafal fakta-fakta penting, tanggal, nama, dan pribadi. Kekurangan ini adalah model pengajaran anak yang dipertanyakan karena hanya ada sedikit atau tidak ada interaksi dengan guru. Ditambah lagi, ini bisa jadi penunda. Itu sebabnya pendekatan ini lebih baik untuk siswa yang lebih tua atau dewasa. Contoh-contoh yang pertama, pengajaran tunggal, guru memberikan penjelasan atau ceramah kepada seluruh kelas tanpa banyak interaksi dengan siswa. Siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, memberikan instruksi langsung. Guru memberikan instruksi atau arahan langsung kepada siswa tentang apa yang harus dilakukan, seperti tugas atau proyek yang harus diselesaikan. Yang ketiga, penilaian dan penentuan nilai. Guru memiliki peran utama dalam menilai kinerja siswa dan menentukan nilai berdasarkan standar yang ditetapkan. Yang keempat, disiplin dan pengaturan kelas. Guru bertanggung jawab atas disiplin di kelas dan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh siswa. Yang kelima, pemimpin kelas. Guru berperan sebagai pemimpin kelas yang memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih dari hasil diskusi kami dari kelompok 3 dan akan memberikan kesempatan untuk kelompok 4, kelompok 2 untuk bertanya. Baik, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana gaya mengajar guru sebagai otoritas or lecture style. Jawabannya, guru menggunakan gaya ceramah untuk mengajar kepada siswa, seringkali menggunakan sesi ceramah yang panjang, sehingga gaya ini cenderung tidak ada interaksi langsung antara guru dan siswa. Dan siswa diharapkan dapat mencatat informasi penting dari apa yang disampaikan oleh guru. Demikian jawaban saya dari kami. Shalom. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari pemateri kelompok 5. Waktu dan kesempatan saya berikan pada pemateri. Demonstrator or quote style. Demonstrator atau gaya berarti. Demonstrator mempertahankan peran otoritas formal dengan menunjukkan kepada siswa apa yang perlu mereka ketahui. Demonstrator sangat mirip dengan dosen. Namun, pembelajarannya mencakup presentasi, multimedia, aktivitas, dan demonstrasi. Dia memiliki dua kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu kayak ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan berbagai format termasuk ceramah dan presentasi multimedia. Kekurangannya itu meskipun cocok untuk pengajaran matematika, musik, pendidikan, jasmani atau seni dan kerajinan, namun sulit untuk mengakomodasi kebutuhan individu siswa di ruang kelas yang lebih besar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami akan memberikan kesempatan juga untuk kelompok 1 untuk bertanya. Shalom. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, berikan contoh dari presentasi multimedia, aktivitas, dan demonstrasi. Contoh dari presentasi multimedia itu, presentasi menggunakan slide PowerPoint yang menampilkan teks, gambar, dan video untuk menjelaskan konsep atau produk.
Dan contoh dari presentasi aktivitas itu permainan peran untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan contoh dari presentasi demonstrasi itu demonstrasi langkah-langkah dalam melakukan suatu prosedur seperti memasak, menjahit, atau melakukan eksperimen ilmiah. Ini pertanyaan jawaban dari saya. Apakah dari kelompok 1 merasa puas atau Puas. Baik, halo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari materi kelompok 6. Silakan oleh materi saya. Gaya mengajar atau peran guru. Fasilitator mempromosikan pembelajaran mandiri dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mempertahankan pengetahuan yang mengarah pada aktualisasi diri. Yang pertama itu kelebihan. Gaya ini melatih siswa untuk bertanya dan membantu mengembangkan keterampilan menemukan jawaban dan solusi. Kekurangannya menantang guru untuk berinteraksi dengan siswa dan mendorong mereka menuju penemuan daripada mengutarakan fakta dan menguji pengetahuan melalui hafalan. Demikian dari presentasi kami, dan kami akan memberikan waktu kepada kelompok bicara bertanya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok terang. Dengan pertanyaan, jika gaya mengajar yang diterapkan kepada siswa tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, maka apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi? Jika fasilitator tidak mengakomodasi kebutuhan siswa, dalam proses belajar beberapa hal masalah dapat timbul. Misalnya yang muncul ketika ketidakaktifan siswa, kesulitan pemahaman, rasa frustasi untuk mengatasi masalah ini, dapat beberapa cara untuk mengatasi. Yang pertama, kenali kebutuhan siswa. Yang kedua, gunakan pendekatan kepada siswa. Dan yang ketiga, komunikasi yang terbuka dengan siswa. Sekian. Tanggapan dari kelompok. Oke, terima kasih. Kami akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh pemateri petunjuk untuk teman saya. Gaya campuran mengikuti pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan metode yang sesuai dengan kurikulum. Kelebihan dari gaya mengajar ini yaitu inklusif dan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan siswa dan materi pelajaran yang sesuai. Dan kekurangannya, gaya campuran mempunyai risiko mencoba memberikan terlalu banyak hal kepada semua siswa, mendorong guru untuk terlalu membatasi pembelajaran dan melemahkan pembelajaran. Baik, sekian dari penjelasan kami dan kami berikan sesi pertanyaan untuk kelompok 7. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Soal gaya mengajar guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Berikut adalah contoh kelebihan gaya mengajar guru atau peran guru. Yang pertama itu inovatif. Guru memiliki gaya mengajar inovatif, mampu menciptakan metode belajar yang menarik dan kreatif. Mereka menggunakan teknologi permanen, edukatif, atau proyek-proyek kolaboratif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, empati. Guru memiliki empati dapat merespon
kebutuhan emosional dan psikologi siswa. Mereka memahami keresahan dan kebutuhan siswa sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Yang ketiga, mendorong kemandirian. Guru yang mendorong kemandirian membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Mereka memberikan pendukung dan dukungan mampu, juga menciptakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan belajar secara independen. Sekian dan terima kasih. Inilah jawaban singkat dari kelompok cadangan. Itu adalah contoh kalian mengajar guru ya, Kak Itra.